So guys, kembali lagi bersama Damn Film, channel yang membahas film-film keren di abad ini ya guys ya. Next nih, kali ini kita akan rekap alur film animasi 3D karyanya temen TK gue nih, namanya Jizao. Padahal gue gak kenal dia siapa. Dengan karakter Neza dari novel dinasti berjudul Investiture of the Gods. Susah juga ya namanya ya. Oke, yaudahlah ya, gak usah lama-lama, langsung aja, let's check it out. Oke guys, film ini dibuka oleh seorang laki-laki yang sedang balapan liar nih, yang bernama Aceng nih. Namanya Ziang sih, tapi kita sebut aja Aceng ya guys ya. Dengan motor modifikasinya ya, Bitmber nih guys, motornya Aceng berhasil memenangkan lombanya itu. Sementara itu di tribun ada seorang wanita datang menghampiri dan memberikan selamat. Wanita itu bernama Kaisha. Kita panggil saja Surti. Mereka terlihat saling bercanda dan berjalan pulang ala-ala Dilan nih. Di jalan mereka melihat lawan balapnya yang ternyata gadis cantik semak body kayak body gitar. Melihat itu, Aceng terkesima dan langsung menghampirinya untuk berkenalan. Namun gadis cantik buah itu menghiraukan Aceng dan pergi meninggalkan Aceng. Saat kecewa ditinggalkan gadis itu, ia dihampiri oleh pria bertopeng yang meminta Aceng memodifikasikan motor miliknya. Namun ia menolak dan pergi bergegas meninggalkan laki-laki bertopeng tersebut. Sombong si Aceng. Oke guys, ganti scene ya guys. Oke, di sini ada adegan kota di mana semuanya sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Namun terlihat Aceng yang sedang memperbaiki motor embernya nih guys ya. Di mana ia sedang bekerja di sebuah jasa pengiriman barang. Terlihat Aceng dan rekan-rekannya telah mengirim barang dan berpesan untuk semua untuk hati-hati nih guys. Aceng mulai memacu motornya dan di perjalanan ia melihat gadis kecil yang meminta membeli air minum, namun petugas tak menghiraukannya. Makanya belinya di warung, jangan ke petugas. Guys, ternyata kalau keadaan di kota sangat memprihatinkan karena air sangat langka di sana dan dijual dengan harga sangat tinggi sekali. Oke guys, kembali ke cerita. Aceng sudah selesai mengantarkan barang menuju pabrik air maksudnya, dan membobol listrik sehingga aliran air jebol dan semua warga gembira keesokan harinya. Aceng menemukan kucing kecil di dalam paket pengiriman. Ia kemudian bermaksud mengirimkan paket kucing tersebut, namun ternyata itu alamat palsu ya guys. Udah kayak lagu Ayu Ting Ting nih. Ia akhirnya membawa kucing tersebut untuk diadopsi oleh Aceng nih. Sungguh mulia hati Aceng guys. Lalu Aceng dan kucingnya tersebut datang ke sebuah kafe yang ternyata Surti adalah penyanyi di kafe tersebut dan memiliki suara yang sangat merdu. Setelah pertunjukan di kafe selesai, Aceng mengajak Surti pergi. Di perjalanan pulang, mereka bertemu dengan laki-laki muda yang ternyata adalah putra ketiga dari grup D. Ia memuji motor Aceng dan bermaksud membelinya, namun dihiraukan oleh Aceng dan meninggalkannya, katanya guys ya. Gue gak percaya lu punya duit gitu, jadi tinggalkan gitu guys. Next scene ya guys, mereka ke rumahnya Aceng nih untuk enjoy. Oh enggak, untuk bertemu dengan seorang pria di mana ia adalah ayahnya Aceng ya guys ya, yang bernama Lee. Kita panggil saja si Abdul ya, yang nampaknya acuh seperti Aceng, namun berbeda dengan kakaknya Li Xiang yang sangat peduli kepada Jun Xiang, adiknya Aceng, dan coba mencairkan suasana agar Aceng dan ayahnya akur. Mereka mulai makan malam bersama nih. Mereka mendengar berita bahwa aliran air dirusak dan mereka terkena dampak. Dengan diputusnya air bersih, beberapa hari membuat semua warga kesusahan. Aceng mengetahui dirinya sebagai pelaku hanya bisa terdiam. Makan malam mulai agak tegang kala ayahnya Aceng yaitu Abdul menyinggung pekerjaan Aceng. Kurir katanya. Aceng terlihat marah dan meninggalkan meja makan. Oke guys, Aceng juga mulai mengajak Surti pergi, namun di perjalanan putra ketiga dari grup D ini mulai mendekati Aceng dan berusaha membegal si Aceng nih. Namun Aceng berhasil menghindar dari aksi begal itu. Padahal dia kaya tapi membegal motor ya guys ya. Dan mengalahkan semua anak buah dari putra ketiga grup D itu hingga terjatuh dari mobilnya. Dari situ putra ketiga mengeluarkan ilmu dewanya dan menyerang Aceng yang membuat Aceng terluka parah dan Surti ketiban motor. Help katanya. Ia kemudian mulai merebut motor Aceng dan membunuh kucing peliharaannya, lalu pergi meninggalkannya dengan tidak keberdayaannya. Tiba-tiba sesuatu muncul di tubuh Aceng yang tiba-tiba terbakar membara dan mulai menyerang putra ketiga dari grup D. Serangan tersebut membuatnya terluka parah, sementara tubuh Aceng mulai terbakar membara. Mereka pun pergi meninggalkan Aceng. Dalam rumah putra ketiga grup D mulai mengobati luka dari serangannya si Aceng nih. Dan ternyata ketika diobati nggak berefek apa-apa nih guys ya, tetap
merasakan sakit nih di tangannya itu. Next scenes di rumah sakit nih guys, dimana Aceng tersadar dan mengetahui ternyata gadis cantik, aduhai bohai, yang kayak body gitar itu ternyata adalah dokter di sana guys ya. Oke, di sana ia bernama Dr. Sujunsu, kita panggil saja Siti. Siti melarang Aceng untuk tidak terlalu banyak bergerak karena nanti takut lukanya semakin parah. Namun saat perban terbuka, luka di tubuh Aceng menghilang. Fling, ya. Membuat Dr. Siti heran. Tercengang-cengang, Aceng mulai merasakan hal aneh pada tubuhnya. Ia juga teringat dengan Surti dan mulai mencarinya. Surti terluka parah, ia tak sadarkan diri dan kaki kanannya putus. Melihat itu, Aceng pergi keluar dan datanglah kakaknya Jian Xiang. Datang dan menanyakan keadaannya. Tiba-tiba datang rombongan mobil datang. Ternyata dia adalah Bos D dan meminta maaf atas perilaku putranya dan ingin memberikan emas dan motor yang mereka ambil. Berusaha nyogok nih guys. Aceng menolaknya, nggak mau katanya. Aku pengen kaki dari anak lu yang putus untuk menebusnya. Lalu Aceng pergi meninggalkan mereka. Lalu kakaknya Juan Xia mengejar adiknya untuk menjelaskan agar Aceng sabar dan menerima tawaran Bos D tersebut. Sabar deh, sabar, terima aja tawarannya, emas lumayan katanya. Tak memperdulikannya dan terus memacu motornya, dia tiba-tiba didatangi sebuah mobil besar datang dan mencoba membunuh mereka. Aceng dan kakaknya berusaha menghindar, namun tidak dengan kakaknya yang tergelincir menuju jurang. Ternyata yang menyerang mereka adalah monster suruhan Bos D yang memerintahkan untuk membunuh Aceng. Lalu Aceng berhasil menyelamatkan kakaknya dan menghindar. Namun dua monster tersebut berhasil mengejar dan membuat Aceng terdesak. Kembali merasakan kekuatan itu, seketika berhasil mengalahkan dua monster tersebut. Namun salah satu monster berhasil selamat dan mencoba membunuh Aceng. Namun tiba-tiba pria bertopeng datang menyelamatkan Aceng dan membunuh monster tersebut. Lalu si pria bertopeng ini memanggil Aceng dengan sebutan Neza. Lalu Aceng kebingungan dan merasakan hal aneh pada tubuhnya. Oke guys, so next gimana nih? Partnya baru sampai ini tapi udah seru banget ya antara si Aceng dan si Surti ini ya guys ya. Akankah Siti akan merebut Aceng? Tidak seperti itu ceritanya guys, karena ini cerita tentang pertarungan ya. Pertarungan seorang dewa nih melawan kejahatan naga nih. Pokoknya next part bakalan lebih seru lagi karena bakalan banyak adegan-adegan bergulat, pokoknya percintaan seperti itulah guys ya. So jangan dulu kemana-mana, tungguin review selanjutnya part 2-nya ya guys ya. Jangan lupa follow, subscribe, like, and comment video ini ya guys ya. So thank you semuanya, bye-bye di Dan Film. Oh yeah.